Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmati. Saya dari kelas 4E, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penilaian akhir semester saya dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pertanyaan pertama yaitu demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran PAI dan tantangannya di era digital. Jawabannya, demokratisasi pendidikan pada dasarnya adalah upaya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun kemampuan akademiknya. Nah, jadi di dalam pembelajaran PA ini, khususnya di sekolah umum, prinsip itu dapat banget diterapkan dengan menciptakan suasana belajar yang lebih terbuka. Jadi kayak menghargai perbedaan berpendapat serta memberikan ruang bagi siswa untuk aktif berpartisipasi gitu dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi guru itu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa itu untuk menemukan dan memahami nilai-nilai Islam itu secara kritis dan kontekstual. Nah, di dalam praktiknya itu guru itu dapat menerapkan diskusi kelompok gitu, ataupun kayak pembelajaran berbasis project maupun kayak studi kasus yang berkaitan dengan kehidupan siswa tersebut. Misalnya ketika membahas materi tentang toleransi, siswa itu dapat banget diajak berdiskusi mengenai pentingnya kehidupan berdampingan dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda. Nah, dengan cara ini siswa itu tidak hanya memahami materi secara teoritis saja, tetapi juga belajar menghargai pandangan orang lain. Nah, meskipun demikian, penerapan demokratisasi pendidikan ini apalagi di era digital itu menghadapi berbagai tantangan. Nah, contohnya seperti kemudahan akses informasi melalui internet maupun yang membuat siswa itu tuh dapat memperoleh berbagai pengetahuan keagamaan dari sumber yang belum tentu benarnya. Jadi tidak sedikit informasi yang mengandung hoax ataupun ujaran kebencian gitu, bahkan pemahaman agama yang jauh lebih ekstrim gitu. Nah, jadi selain itu tuh masih terdapat kesenjangan akses teknologi di kalangan peserta didik sehingga tidak semua siswa itu memperoleh kesempatan belajar yang sama. Nah, jadi oleh karena itu pembelajaran PAI ini tuh perlu banget membekali siswa dengan kemampuan literasi digital dan sikap tabayun agar mereka itu mampu menyaring informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Pertanyaan nomor 2 yaitu sintesis konsep pendidikan Ibnu Khaldun dengan kurikulum merdeka. Jadi, Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses yang harus berlangsung secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan peserta didik tersebut. Nah, menurutnya, pembelajaran itu tidak boleh dilakukan secara terburu-buru karena dapat membuat siswa itu kesulitan memahami materi gitu. Jadi, selain itu tuh pendidikan juga harus memperhatikan keseimbangan antara pengembangan akal dan pembentukan adab atau akhlak. Nah, pandangan tersebut sangat relevan gitu dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran itu sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik tersebut. Nah, kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran sehingga siswa itu dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan potensinya masing-masing. Jadi dalam hal ini konsep Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka itu sama-sama menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajarannya. Apabila diterapkan pada pembelajaran PAI, bahkan di tingkat SMP, guru itu tuh dapat merancang pembelajaran yang dimulai dari konsep-konsep sederhana, kemudian berkembang ke pembahasan yang lebih kompleks. Misalnya pada materi kejujuran, siswa itu tuh terlebih dahulu diajak memahami makna jujur melalui pengalaman sehari-harinya gitu. Nah, setelah itu mereka diajak menganalisis dampak perilaku jujur dan tidak jujurnya dalam kehidupan sosial. Nah, pada tahap berikutnya, siswa dapat membuat proyek sederhana berupa jurnal kejujuran yang mereka praktikkan selama 1 minggu. Nah, dengan itu pembelajaran itu tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir siswa saja gitu, tetapi juga membentuk karakteristik dan
kebiasaan baik di dalam kehidupannya maupun di lingkungannya. Pertanyaan nomor 3, relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap dekadensi moral pelajar. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh pembaru pendidikan Islam yang menekankan pentingnya mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Jadi beliau ini berpandang bahwasannya keduanya itu tidak boleh dipisahkan karena sama-sama diperlukan untuk membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Nah, jadi pemikiran itu tuh sangat banget masih sangat relevan untuk menjawab persoalan dekadensi moral yang terjadi di kalangan pelajar saat ini gitu. Jadi banyak banget siswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik, akan tetapi kurang memiliki kesadaran moral gitu dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Fenomenanya tuh seperti perundungan, penyalahgunaan sosial media, ketidakjujuran akademik, dan menurunnya rasa hormat kepada orang tua maupun guru gitu. Bahwasanya menunjukkan bahwa pendidikan itu belum sepenuhnya berhasil membentuk karakter peserta didik tersebut seperti itu. Nah, jadi melalui integrasi ilmu agama dan sains ini, siswa itu tidak hanya memahami pengetahuan secara teoritis saja gitu, tapi juga mampu melihat hubungan antara ilmu yang dipelajari dengan nilai-nilai keislaman. Nah, salah satunya contoh desain pembelajaran yang mencerminkan semangat tersebut gitu, yaitu pembelajaran tentang menjaga lingkungan. Jadi di dalam pembelajaran itu guru itu tidak hanya menjelaskan bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi gitu. Sementara guru IPA itu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Selain itu, siswa dapat melakukan proyek penghijauan atau pengelolaan sampah di lingkungan sekolah gitu. Maupun jadi kayak melalui kegiatan tersebut itu siswa itu belajar bahwa ajaran agama itu memiliki keterkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan nyata tersebut. Pertanyaan nomor 4 yaitu pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari tentang akhlak dan tawadhu dalam pendidikan. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tujuan utama pendidikan bukan hanya menghasilkan individu yang cerdas, akan tetapi menjadikan individu itu yang memiliki akhlak mulia gitu. Jadi beliau itu menekankan pentingnya sikap tawadhu atau rendah hati, terutama dalam hubungan antara murid dan guru gitu. Jadi seorang murid harus menghormati gurunya karena guru itu merupakan perantara dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, dalam konteks pembelajaran PI ini nilai-nilai tersebut itu sangat penting gitu untuk membentuk karakter siswa tersebut. Jadi kayak sikap hormat kepada guru itu tuh bisa ditanamkan gitu dalam hati tersebut, kayak pembiasaan dalam belajar mengajar. Jadi guru itu tidak hanya menyampaikan materi saja gitu, tapi juga memberikan contoh nyata melalui perilakunya sehari-hari. Jadi di era modern, apalagi di era modern ini, krisis keteladanan menjadi salah satu tantangan dalam dunia pendidikan. Jadi banyak banget siswa yang kehilangan figur yang dapat dijadikan panutan karena pengaruh media sosial gitu dan perubahan pola interaksi sosialnya. Jadi dalam situasi seperti ini, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menjadi sangat relevan gitu. Jadi guru tuh harus mampu menjadi teladan dalam perkataan maupun tindakan sehingga siswa itu dapat melihat secara langsung gitu nilai-nilai yang diajarkannya. Jadi ketika guru mampu menunjukkan integritasnya ataupun sebuah kejujuran dan tanggung jawabnya, siswa itu akan lebih mudah meneladani dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya. Pertanyaan nomor 5, pemikiran Ahmad Hasan dalam konteks kurikulum PAI saat ini. Ahmad Hasan dikenal sebagai tokoh yang menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Menurutnya, pemahaman agama harus didasarkan pada dalil yang jelas sehingga umat Islam itu tidak terjebak pada praktik yang tidak memiliki landasan yang kuat. Nah, jadi dalam konteks kurikulum PAI ini, pemikiran Ahmad Hasan itu dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar gitu dalam membangun pola pikir kritis peserta didik tersebut. Jadi siswa itu tidak hanya diajarkan untuk menerima suatu informasi keagamaan secara langsung, tetapi juga dibimbing untuk memahami dasar-dasar dalil yang mendukungnya gitu. Jadi hal itu tuh sangat penting di era digital ketika informasi keagamaan itu sangat mudah diperoleh oleh berbagai sumber. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, pemikiran Ahmad Hasan ini lebih dekat kepada reformisme dibanding konservatisme. Meskipun beliau menekankan pemurnian ajaran Islam, tujuan utamanya bukan mempertahankan tradisi secara kaku, melainkan memperbaiki cara berpikir umat agar lebih rasional aja gitu dan melandaskan sumber ajaran yang autentik.
Ya, jadi pendidikan tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan Islam yang kritis dan ilmiah gitu, dan tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Pertanyaan nomor 6 yaitu sintesis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam serta mengimplementasikannya dalam visi dan misi program studi PAI. Dalam filsafat pendidikan Islam ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi, ontologi ini berbicara tentang hakikat atau objek yang dipelajari dalam pendidikan Islam. Dalam perspektif Islam, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki tugas sebagai hamba sekaligus khalifah di muka bumi. Nah, oleh karena itu, pendidikan itu tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual saja, tetapi juga membentuk kepribadian yang beriman dan bertakwa. Sementara epistemologi berkaitan dengan bagaimana pengetahuan diperoleh. Dalam pendidikan Islam, sumber ilmu tidak hanya berasal dari akal dan pengalaman manusia saja, akan tetapi juga dari wahyu yang berupa Al-Quran dan hadis. Jadi hal itu menunjukkan bahwasannya proses pencarian ilmu itu harus dilakukan secara ilmiah sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman. Nah, yang terakhir ada aksiologis. Jadi aksiologis ini membahas tujuan dan manfaat ilmu yang diperoleh. Jadi ilmu dalam Islam itu tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga harus memberikan manfaat gitu bagi masyarakat serta menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketiga aspek tersebut itu memiliki hubungan yang sangat erat antara ontologi menentukan apa yang dipelajari ataupun epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh ilmu, sedangkan aksiologi mengarahkan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Jika salah satu unsur diabaikan, maka tujuan pendidikan Islam itu tidak akan tercapai secara utuh. Nah, dalam penyusunan visi dan misi program studi PAI ini, ketiga pilar tersebut itu dapat dijadikan dasar utama. Contoh, ontologi menjadi dasar dalam menentukan fokus pendidikan yang berorientasi pada pengembangan manusia beriman, berilmu, dan berhak mulia. Sedangkan epistemologi menjadikan landasan dalam mengembangkan pembelajaran, penelitian, dan pengajian ilmu yang memadukan wahyu dan ilmu pengetahuan modern. Nah, sementara yang aksiologi ini menjadikan dasar dalam mencetak lulusan yang mampu mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan umat dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Jadi, visi dan misi program studi PAI ini tidak hanya berorientasi pada keunggulan akademik saja, akan tetapi pada pembentukan karakter dan pengabdian sosial juga. Pertanyaan nomor 7 yaitu konsep ta'dib, syed naqib, al-atas, dan penerapannya dalam RPP PAI. Syed Naqib al-Atas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai inti dari pendidikan Islam. Jadi menurutnya tujuan pendidikan Islam itu bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja gitu, melainkan membentuk manusia yang beradab. Jadi seseorang yang beradab itu orang yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memahami tanggung jawabnya kepada Allah serta memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, konsep ta'dib itu memiliki banyak kesamaannya. Jadi pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan akhlak karimah. Sedangkan perbedaannya itu terletak pada titik tekannya. Jadi pendidikan nasional itu mencakup berbagai aspek pengembangan potensi manusia secara umum, sedangkan al-atas itu lebih menekankan pembentukan adab sebagai fondasi utama sebelum penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi menurut al-atas itu ilmu yang tinggi itu tidak akan bermanfaat apabila tidak disertai dengan adab yang baik. Nah, dalam penyusunan RPP mata pembelajaran PAI ini, konsep ta'dib itu tuh dapat diterapkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai adab ke dalam setiap komponen pembelajaran. Misalnya pada materi kejujuran. Nah, tujuan pembelajarannya itu tuh tidak hanya menuntut siswa itu memahami pengertian jujur saja, akan tetapi membiasakan perilaku jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada kegiatan pembelajaran itu, guru itu dapat memberikan contoh nyata, mengajak siswa itu berdiskusi tentang dampak kebohongan, melakukan refleksi diri mengenai perilaku yang dilakukan, dan juga penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, akan tetapi juga pada perubahan sikap perilaku siswa gitu. Jadi dengan pendidikan ini tidak hanya menghasilkan
siswa yang memahami teori agama saja, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Pertanyaan nomor 8 yaitu model pembelajaran interdisipliner PAI dan ilmu sosial berdasarkan gagasan Ismail Razi Al-Faruqi. Ismail Razi Al-Faruqi dikenal sebagai melalui gagasannya tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi menurutnya ilmu agama dan ilmu umum itu tidak boleh dipisahkan karena keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu manusia memahami kehidupan ya dan menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah. Nah, oleh karena itu pendidikan itu harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan berbagai disiplin ilmu agar menghasilkan pemahaman yang lebih utuh. Nah, salah satu model pembelajaran intradisipliner yang dapat diterapkan di sekolah yaitu integrasi antara pendidikan agama Islam dan ilmu ekonomi pada tema zakat sebagai solusi kesenjangan sosial. Jadi dalam pembelajaran ini guru PAI menjelaskan konsep zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk sosial, sebagai bentuk kepedulian sosial yang diajarkan Islam, sementara guru ekonomi itu menjelaskan tentang kemiskinan, kedistribusi pendapat, dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, setelah memahami kedua materi tersebut, siswa itu dapat melakukan tugas untuk mengamati kondisi sosial di lingkungan sekitar dan menganalisis bagaimana zakat itu dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan. Jadi mereka itu kemudian menyusun proyek sederhana berupa simulasi pengolahan dana zakat atau program bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi melalui kegiatan tersebut, siswa itu tidak hanya memahami konsep agama dan ekonomi secara terpisah, tetapi juga melihat hubungan nyata antara keduanya dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi model pembelajaran seperti ini mencerminkan pemikiran Al-Faruqi yang menghendaki adanya integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam gitu. Nah, selain meningkatkan pemahaman akademik siswa, pembelajaran juga dapat menumbuhkan kesadaran sosial, kepedulian sesama, dan kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi di masyarakat.